Pada saat ini kita ketemu untuk membicarakan ekonomi teknik bagian ke-7 ya, yang isinya mengenai perbandingan biaya dan biaya risiko. Ini contoh perbandingan biaya. Pada contoh berikut, perencanaan penyediaan air ada 3 alternatif. 1. Sebuah kanal dibangun pada kemiringan lembah, capital cost-nya diperkirakan 1.500.000. Maintenance-nya 50.000 per tahun, umur 100 tahun. Yang kedua, sipon baja yang memotong lembah, capital cost-nya 1.200.000, maintenance-nya 60.000 per tahun, umurnya 30 tahun. Kemudian yang ketiga, akueduk dari beton bertulang untuk mengalirkan air kanal juga memotong lembah. Capital cost-nya 1.800.000, maintenance-nya 40.000 per tahun. Bunga yang dipakai 5% per tahun, dan dengan dasar perencanaan dan biaya pada 3 alternatif ini, untuk mengetahui mana yang termurah, maka dicari biaya tahunannya. Alternatif 1 ini tadi ya, yang 1 itu bunga 5%, berarti 5% kali 1.500.000 ketemunya 75.000. Kemudian depresiasi ini dilihat pada tabel atau SFF ya. Atau kalau pakai rumus itu A per P. Itu ini ya. Jadi faktornya lihat di SFF. Kemudian maintenance datanya dari sini. Total ini itu adalah biaya per tahunnya. Jadi total annual cost-nya adalah sekian. Ini untuk alternatif 1. Alternatif 2 juga begitu. 60.000 itu asalnya dari 5% kali 1.200.000. Kemudian 18.000 itu SFF ya, dicari di tabel atau pakai rumus P per A. A per P, kebalik A per P. Nah, terus maintenance-nya juga diketahui 60.000 sehingga totalnya 138.000. Yang terakhir alternatif 3 itu akueduk beton bertulang 90.000 itu asalnya dari 5% kali 1.800.000 ketemu 90.000. Depresiasi itu SFF ya, jadi dilihat besarannya adalah 15.000. Kalau kita mau menggabung sebetulnya bunga plus depresiasi itu merupakan capital recovery factor. Tapi kalau misalnya sama-sama kemudian umurnya berbeda, maka nggak bisa langsung. Yang paling mudah fleksibel adalah dengan cara menjumlah bunga dan depresiasi. Oke. Kemudian maintenance-nya 40.000. Dari ketiga alternatif ini ternyata yang paling sedikit adalah tahunannya adalah ini 126.000, berarti kita pilih yang alternatif 1 ya. Itu perbandingan biaya aja, tidak memikirkan BC rasio yang lain-lain. Dari perbandingan biaya dengan tujuannya sama, semua akan mengalirkan air dari seberang ya. Ini kayaknya menyeberangi sungai, menyeberangi lembah gitu ya. Nah, proyeknya ada 3 ini dan akhirnya ini yang kepilih ya, yang paling murah. Udah, lanjutnya mengenai biaya risiko. Biaya ini akan dijelaskan langsung nanti pada soal nomor 31 ya. Jadi setelah ini kita akan bicarakan soal jawab, kemudian yang biaya risiko langsung diterangkan pada soal selanjutnya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 27. Yang lalu kita sudah bahas 1 sampai 26. Jadi ini lanjutannya. Oke. Sebuah negara berkembang mengajukan pinjaman ke Bank Dunia untuk membangun proyek irigasi. Besar pinjaman antara tahun 2010 sampai 2015 untuk membangun 2 bendungan besar dan 3 bendungan kecil beserta 100 km saluran irigasi primer yang pada Januari 2015 perlu biaya 50 juta. Terus untuk melengkapi pekerjaan irigasi seperti saluran sekunder, akuaduk, sipon, saluran drainasi, kontrol bendungan antara tahun 2015 sampai 2020 butuh $20 juta pada Januari 2020.
World Bank akan mempertimbangkan bila proyek selesai dan beroperasi awal tahun 2020, biaya operasinya 1 juta dolar per tahun tiap akhir tahun, kemudian penghasilan langsungnya 3 juta per tahun pada 5 tahun pertama, 4 juta per tahun pada 5 tahun kedua, dan 5 juta per tahun sampai akhir umur proyek. Umur proyek 50 tahun, bunga yang dipakai 8% per tahun. Proyek ini dapat diterima atau tidak menurut World Bank. Jadi kita harus membuat proposal pembiayaan. Kalau nanti BC-nya lebih besar 1, ya bisa diterima. Kalau enggak, ya enggak diterima. Oke, sekarang kita ngecek aja. Pertama, pemasukannya aja dihitung dulu karena B ya benefit. Diarahkan pada tahun 2020 semua. Tahun 2020 sampai 2025. Per tahunnya kan 3 juta. Sekarang diarahkan tahun 2020 berarti dikalikan faktor P per A ya, P per A 399 N 5 tahun, maka ketemunya ini. Kemudian antara 2025 sampai 2030 pemasukannya 4 juta per tahun, diarahkan ke 2025 dulu 399, kemudian yang 0,8 itu P per F ya. Jadi ini yang satu P per A, ini P per F, ketemunya 10.900.000. Yang antara 2030 sampai 2070, pemasukan 5 jutaan kali 19,93 ini adalah P per A. Kemudian yang ini kan jatuhnya di 2030. Mundur lagi 10 tahun dikalikan 0,46 ini. Totalnya adalah 50.300.000. Sekarang ini pemasukan, pengeluaran nilai operation dan maintenance pada tahun 2020 adalah 1 juta kali 12,23. Ini asalnya dari selama N-nya 50 tahun, P per A adalah 12,23 dengan bunga tadi 8% ya. Nilainya menjadi ini. Tadi dinyatakan pada yang diketahui tadi pada tahun 2020 keluar 20 juta. Nilai biaya bendungan dan lain-lain di tahun 2020 berarti ini ya ada pada tahun 2015 tadi ya 50 juta kalau nggak salah. Untuk 2020 dikalikan faktor ke depan jadi F per P ini sekian, totalnya sekian. Sehingga pada tahun 2020 tersebut kita akan menjumlah 12 ditambah 20, 12 juta tambah 20 juta ditambah 73.450.000, totalnya adalah ini. Total ini padahal total pemasukannya cuma 50. Jadi kalau kita ngitung B per C-nya kan sekitar 2 ya. Sekitar 0,5 kok 2. Jadi ini benefitnya kan 50. Pengeluarannya 105. 50 dibagi 105, 0,5 di bawah 1. Jadi pasti proposalnya nggak akan diterima karena BC-nya di bawah 1. Oke, sekarang lanjut. Sebuah perusahaan penyediaan air minum mendapat pinjaman dari Bank Amerika sebesar 1 juta dolar. Umur 30 tahun, I 5%. Berapakah perusahaan tersebut harus membayar pinjaman per tahun? Jadi kita mencari berapakah biaya per tahunnya supaya bisa nyaur itu ceritanya ya dengan 30 kali. Tapi yang berikutnya kalau setelah membayar 5 tahun terjadi resesi dan segala macam ya sehingga perusahaannya tidak bisa nyaur misalnya gitu. Kemudian bank yang meminjami tadi memberikan waktu selama 10 tahun tidak membayar. Jadi berhenti tidak membayar. Tapi harus dibayar sekali setelah 15 tahun. Jadi setelah diam-diam 10 tahun nggak bayar, tahun ke-15-nya harus membayar. Jadi utangnya suruh bayar semua. Sekarang berapakah besaran sekali membayar tersebut? Oke. Nah, sekarang jawabnya pembayaran tahunan gampang nih ya, 1 juta kali 0,065 itu berarti faktornya adalah A per P ya, A per P. Jadi kalau gitu 65.000 atau CRF ya, A per P itu 65.000 kalau bayarnya 30 kali, umurnya kan 30 tahun. Tetapi sekarang ada pengurangan, maksudnya enteng nggak bayar, tapi ya tetap bayar akhirnya kan gitu.
5 tahun itu dinilai dulu 65.000, setelah 5 tahun itu nilainya 359,450. Ini faktor F per P ya, jadi apa? F per A. Jadi ke depannya setelah 5 tahun nilainya sekian, sehingga hutang tinggal yang 1 juta tadi diarahkan ke depan N15 nilainya ini. Terus yang ini dikedepankan juga. Kalau sekian kan tahun ke-5. Nah, tahun ke-15-nya itu 10 tahun lagi dikalikan faktor ini. Sehingga sekarang utangnya tinggal sekian ini dikurangi ini ya. Jadi utangnya 1,493 inilah yang harus dibayar sekali bayar setelah diem 10 tahun. Oke. Nah, sekarang lanjut soal berikut. Sebuah dam di Pakistan namanya Tarbela Dam dibangun tahun 70 dengan biaya sebesar 600 juta. Volume air yang dapat digunakan oleh irigasi adalah 8 juta akrefit per tahun. Jadi ini satuan akrefit adalah hektar dikalikan 1 feet. Jadi kalau mau menerjemahkan jadi meter kubik bisa aja, tapi ini kebetulan disediakan satuan model seperti ini di Amerika suka pakai satuan seperti ini ya. Oke, jadi ini yang dibutuhkan per tahun. Umur bendungannya 50 tahun, bunga 7%, operation dan maintenance-nya 1 juta per tahun. Berapakah harga air per acre foot? Jadi dengan keadaan seperti ini dianggap bisa mengairi terus sekian acre feet per tahun, disuruh cari berapa harga airnya. Tapi yang berikutnya, bila setelah 50 tahun bendungan itu penuh dengan sedimen sehingga tidak berfungsi. Jadi perkiraannya fungsinya turun secara linier. Berapakah harga air dengan kondisi yang ini dengan fungsi yang turun secara linier. Oke. Nah, lanjut ini jawabannya. Ini biaya tahunan Tarbela Dam dicari dulu. Ini dikalikan ini adalah faktor A per P sehingga sekian dengan N-nya 50 tahun dulu ya karena umurnya 50 tahun. Operasi dan maintenance-nya 1 juta. Jadi ini sudah per tahun ya. Total per tahunnya adalah 44 juta, 800. Bila setiap tahun menghasilkan 8 juta dolar setiap acre. Jadi tadi kan bisa mengairi 8 juta acre feet. Misalnya dijadikan dolar, jadi berarti menghasilkan 8 juta dolar setiap satu tahun ya, satu tahunnya 8 juta dolar. Nah itu kalau gitu setiap acre feet-nya berapa? Kalau 1 acre foot ya sama dengan tahunan kan ini 44.800 dibagi 8 juta, maka tiap acre feet-nya harganya 5,6 dolar ya. Jadi ini harga airnya ketemu. Nah, sekarang pada kenyataannya kondisi menurut secara linear dengan N50 dan I7%. Ini kalau N50 faktor 7%, faktor gradiennya 12,53. Ini faktor perataan ya. Rumus yang awal itu rumus nomor 7 pakai A per G. Karena menurun, kalau menurun itu nggak langsung dipakai, tetapi dikurangi dari jumlah tahunnya. Jumlah tahun dikurangi angka gradien ini, jumlahnya menjadi 37,47. Biasanya kalau naik langsung kita pakai faktor ini. Tapi kalau turun maka jumlah tahunnya dikurangi faktor gradien ketemu ini. Atau kalau dinyatakan dalam uang 37/47 per 50 kali 8 juta ketemunya adalah 6 juta. Jadi harga air adalah 44,8 tadi setahunnya kan itu dibagi 6.000 sama dengan 7,5 dolar per acre foot. Jadi ini lebih mahal dari ini karena fungsi waduknya menurun ya. Jadi kita harus membayar sesuai dengan volume waduk itu. Oke. Ini jawaban nomor 29. Nomor 30. Problem berikut berdasar proposal irigasi di Sudan. Biaya awal 50 juta, umur 30 tahun, operation maintenance 1 juta per tahun. Nanti diproses dikerjakan dengan bunga 4%, 7%, dan 10%.
Yang A, bila umur proyek tak terbatas dan benefit selalu sama, berapakah besaran per tahun supaya proyek tersebut impas? Jadi di sini kalau tak terbatas ini pakai N100 nantinya ya. Nah, dengan N100 berapa per tahunnya? Yang B juga bila umur 30 tahun berapa supaya impas? Yang ini N100, N30. Kalau yang C, benefit turun secara linear sampai habis pada akhir proyek. Dihitung lagi per tahunnya berapa. Sekarang bentuk benefitnya itu segitiga ya. Jadi pertama kali naik, setelah 10 tahun turun 20 tahun. Umurnya tadi kan 30 tahun ya, dibagi 2, 10 naik, yang berikutnya turun. Sampai akhir umur proyek. Berapakah besaran per tahunnya supaya proyek tersebut impas? Jadi untuk mengetahui impas enggaknya itu maksudnya B per C sama dengan 1, itu impas ya. Ini ingin tahu kalau impas berapa. Asal diketahui annual per tahunnya, kita bisa memperhitungkan. Oke. Jawaban nomor 30 tadi, yang A, pengeluarannya adalah 50 juta plus 1 juta kali 9. Ini dipresenkan semua ya. Diarahkan, jadi ini faktor P per A, 9,9. Itu sama dengan X kali 9,9. Jadi kita akan mencari annualnya berapa. Annualnya adalah akhirnya persamaan ini menghasilkan 6 juta. Yang ini juga, ini yang dipresenkan itu yang depan ini maksud saya ya. Yang ini kembali ke annual. Jadi ini faktor annual, ini X-nya besaran annualnya. Akhirnya ketemunya 4,5. Yang 4% dengan cara yang sama ketemunya 3 juta. Jadi bila N-nya 100, ya, jadi tadi tidak dengan N100 maka ketemunya yang 10% 6 juta, yang 7% 4,5, yang 4% ini 3 juta. Oke. Sekarang yang B. Ini diganti aja, N-nya 30 tahun, akhirnya ketemunya seperti ini. Bedanya nggak terlalu banyak ya. Tapi ini kelihatannya hebat umurnya 100, ini umurnya 30 gitu. Ini 6,3 untuk 10%, 7% 5, 4% 3,9. Yang C, ini dengan keadaan turun secara linear ya. Jadi kalau turun kita pakai ini yang gradien ya. Ini faktor gradiennya. Karena turun berarti N-nya dikurangi faktor gradien dibagi 30 akan ketemu perataannya. Nah ini 9,43 adalah faktor P per A ya. Karena ini ke present, ini juga present. Kemudian kita mencari X-nya, ketemunya per tahun itu adalah 8,350 untuk 10%. Yang 7% 7,16, yang 4% 6,15. Ini bila turun secara linear. Kalau yang ini benefitnya naik turun ya tadi. Jadi kita ada dua rumus. Ini rumus presentnya ini sama semua rumus present. Nah ini kita akan mempresentkan tapi kita mencari ini faktor gradien. Untuk yang naik ditambah 1 karena nanti potongannya yang di tengah-tengah itu harus ada ditambahi 1 ya. Nanti kalau kita menggambar cash flow yang lengkap. Jadi yang pertama 10 tahun jadi X per 10 dikalikan faktor gradien tambah 1 kali 6,14 ini faktor ke depan P per A ditambah X per 20 kali 20 ini karena menurun linearnya ini faktor gradiennya A per G kemudian dikalikan 8,51 itu adalah P per A kemudian kenapa ditambah ini karena yang ini tuh jatuh di tengah-tengah di tahun ke-10 antara ke-10 sampai tahun pertama dikalikan 0,39 menjadi P per F ini ya faktornya. Oke. Persamaan ini setelah kita selesaikan dengan bunga, kalau yang ditulis-tulis ini yang bunga 10%. Ketemunya 11,9 juta, kalau 7% ketemu 9,4, 4% 7,4. Inilah annualnya. Jadi ini biaya tahunan. Kalau tahunan biayanya misalnya benefitnya sekian, terus pemasukannya juga sekian, ya berarti impas. Itu tadi kan ditanya. Supaya impas, kita cari per tahunnya berapa. Oke. Sekarang nomor 31. Inilah yang tadi biaya risiko akan dijalankan pada soal nomor 31. Ini soalnya.
pada perencanaan sebuah spillway diketahui hubungan debit kemungkinan terjadi. Ini persen, debitnya ini. Nah, sebetulnya ini dari gambar ya. Gambar kemungkinan terjadi, hubungan kemungkinan terjadi dengan debit. Gambar grafik, tetapi ini sudah diplotkan sekalian, jadi bila debitnya 100.000 itu kemungkinannya 30% dan seterusnya. Kemudian kalau terjadi kehancuran, misalnya spillway-nya rusak, sehingga air di waduk itu melimpah semua, maka terjadi kehancuran yang ruginya itu 500 juta. Oke. Nah, sekarang kalau gitu dari yang diketahui ini kita ingin membangun spillway yang ukurannya berapa? Ukurannya berapa itu kan berarti debit yang lewat itu berapa, oke? Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini debit 100.000, 30%, biayanya itu kalau yang bisa dilewatkan itu cuma 100.000, maka biayanya adalah $1 juta. Kalau bisa lewati 200.000, biayanya 1,4 juta dolar. Gitu ya. Jadi ini biaya tahunan. Dari hal yang diketahui ini, kita akan membuat hitungan-hitungan sampai masuk biaya risiko. Oke. Nomor 1 data, ini ya 1 data, ini juga dari data. Nah sekarang biaya risiko ini kita akan menghitung. Caranya 30% dikalikan 500. Waktu tadi kan diketahui kalau rusak, dadal gitu ya bahasa Jawa, itu 500 juta. Jadi biaya risikonya adalah 30, ini biaya risiko per tahun, karena nanti biayanya juga tahunan. 30% kali 500 ketemunya 150. Yang bawah juga 5% kali 525. Semua dikalikan 500, yang ketemunya adalah 25, 5, 1, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan biaya risiko. Sedangkan kalau bangunnya itu kalau debit 100.000 biayanya 1 juta. Kalau debit 200.000 1,4 dan seterusnya. Sehingga biaya total itu adalah biaya risiko ditambah biaya bangunannya di sini ya. Nah, setelah ditambah-tambah, kita akan bisa melihat mana sih yang paling rendah. Ternyata ini ya. Nah, berarti inilah yang akan kita bangun. Ya tentu aja risikonya tetap ada ini kan. Terus risikonya tetap ada, tapi kemungkinannya sekian ini ya 2425, terus kemungkinan terjadinya 0,25% atau kalau diterjemahkan 0,025 dibagi 100 itu ketemunya 4.000. Jadi Ki 4.000 dengan debit 60.000 ya. Jadi ini nanti berarti ini bukan 100.000 ya. Ini 10.000. Jadi kalau nomor 6 ini 60.000 dengan biaya tahunan 2,425 juta. Ini jawaban yang biaya risiko tadi ya. Jadi yang disebut dengan biaya risiko di sini adalah hal-hal kerugian tadi dipertahunkan dengan mengalihkan persen kejadian. Oke. Jadi nomor 31 udah. Nah, sekarang lanjutnya nomor 32. Diketahui hubungan ketinggian banjir dengan debit dan kerugian per tahun berupa tabel dan grafik. Juga hubungan debit dan kemungkinan terjadi sebagai berikut. Jadi nanti ada data di lembar berikut. Dari data tersebut tentukanlah keuntungan bangunan pengendali banjir berupa tanggul yang dapat menampung banjir sampai 15.000 meter kubik per detik dan terowong pengelak yang bisa mengelakkan banjir sebesar 3.000 meter kubik per detik. Tahap penyelesaiannya adalah membuat grafik hubungan persen kejadian dengan kerugian berdasar data yang tersedia. Kemudian hitung luasan bebas kerusakan dengan planimetri. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung nanti pada jawaban soal. Jadi ini adalah nanti mencari benefit kendali banjir ya. Oke. Ini data, jadi persen terjadinya 100, ketinggian banjir 10 feet, besaran debitnya 3.000 meter kubik per detik. Ini kerugian. Kalau ada banjir debit 3.000 belum banjir, maka kerugiannya 0. 6.000 belum banjir, 11.000 belum banjir. Tapi kalau ada debit 15.000, kemungkinan terjadinya 7%, sudah terjadi banjir yang ruginya adalah 10 juta dolar. Oke. Dan seterusnya, kalau makin besar debit ya makin banyak kerugiannya. Dari ini diketahui
Untuk mengetahui ini kita harus menerjemahkan dari gambar-gambar grafik. Nanti saya di bawah ada grafik-grafik ya seperti ini. Ini adalah kurva flat frekuensi, kurva frekuensi banjir ya. Jadi yang bawah ini adalah probability of accidents dalam persen. Ini besar-besaran di atas ini adalah debitnya. Jadi misalnya saya menunjuk ini ya 0,1% ini. Ini ya dekatnya ini 0,0 ini 1 0,01 23 sampai 0,09% ini misalnya gitu. Ini titik ini. Titik ini besar debitnya 24.000. Kemudian 0,2 ini ternyata probability-nya ya. 0,2 24.000. Jadi cara melihatnya begitu. Lah ini hasil dari penelitian sebelumnya mengumpulkan data, kemudian bisa mengumpulkan data-data ini. Oke. Juga data kalau ketinggian sekian, debitnya berapa, ini juga dihitung ya. Dihitung dari penampang sungai itu bisa menghitung kalau ada debit sekian kan debit itu I sama dengan V kali A itu bisa nyari. Tapi ini sudah tersedia kalau ketinggian 50 feet maka terjadi debit 40,5 kali 1000 meter kubik per detik. Oke. Nah, sekarang hubungan ketinggian banjir dan kerugian. Nah, kalau ada banjir ketinggiannya 50 maka kerugiannya sebesar 80 juta. Jadi ini dikalikan juta. Ya. Dari 3 grafik ini tadi sudah ditabelkan yang tadi saya terangkan itu. Oke. Lanjutnya kita akan menyelesaikan. Tapi sebelum ada kata-kata ini akan saya jelaskan gambarnya dulu. Gambar ini kita harus menggambarkan kurva ini dulu. Ya. Kurva ini asalnya dari hubungan antara persen ini karena di sini kemudian terjadi persen. Di sini kerusakan. Dari 3 grafik itu digabung ya nanti. Digabung kemudian soalnya tadi hubungannya debit ketinggian, debit dengan apa? Dengan kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi dengan yang langsung dengan damage nggak ada, ya kita akan membuat dengan menghubungkan grafik-grafik itu. Jadi kalau kemungkinan terjadinya 20%, maka damage-nya masih 0. Kalau kemungkinan terjadinya 7%, damage-nya 10 juta. Kalau kemungkinan terjadinya 2%, damage-nya sekitar 23 juta gitu ya. Ini kita membuat ini yang diketahui kita tarik garis ini. Oke. Setelah ditarik garis ini tadi akan dibangun tanggul yang bisa menampung 15.000. 15.000 tadi kemungkinan terjadinya hubungannya 7%. Di sini ditarik garis datar sini. Gitu ya. Nanti. Oh ya, sebelumnya akan saya jelaskan kotaknya dulu. Kotak-kotak ini mempunyai arti. Jadi kalau tadi sudah kurva yang ini, kita akan mengetahui kotak-kotak yang di bawah kurva yang banjir yang tidak diapa-apain ini ya, situasi yang ada, keadaan seperti ini. Satu kotak itu nilainya adalah persen, jadi 5 ini 100%. Enggak, 1% bukan ini ternyata dalam persen ya. 1% dikalikan 5. 5 di sini juta. Jadi 1% kali 5 juta sama dengan 50.000. Nah, ini kotak-kotaknya kalau kita jumlah adalah sekitar 39. Jadi kalau gitu 39 dikaliin 50.000. Itulah jumlah kerugian bila terjadi banjir. Kemudian lanjutnya, kalau dibangun tanggul ditarik garis ini. Garis inilah yang akan menyelamatkan, artinya mengurangi ya. Jadi sekarang kerugiannya tinggal yang bagian bawah ini. Di kotak-kotaknya dihitung lagi berapa dikalikan 50 juta. Berarti sekarang keuntungannya adalah ini. Keuntungan itu adalah kerugian yang tereliminasi. Untungnya benefitnya. Oke, saya kembali ke soal untuk menjelaskan yang berikut. Kenapa kok sekarang ada grafik yang merah itu ya. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai satu kotak itu nilainya 50.000. Jumlah kotak yang di bawah kurva 39. Jadi besar kerugiannya adalah 1.950.000.
Sekarang bila dibangun tanggul, maka kerusakan hanya kurva di bawah garis 7% atau pada debit 15.000 meter kubik per detik. Jumlah kerugian 26 kotak yang di bawah itu ya. 26 kali 50 juta kerugiannya adalah sekian. Sehingga mendapatkan benefit 1,95 juta dikurangi 1,31 juta ketemunya 649.000. Ini benefit bila kita membangun tanggul. Tinggal nanti tanggulnya harganya berapa. Di sini tidak disebutkan, jadi hanya mencari benefitnya aja. Kemudian bila dibangun terowongan pengelak, debitnya 18.000, itu kejadiannya 2%. Tapi karena terowongan pengelaknya tadi kan di soal tadi mengatakan bahwa bisa mengelakkan 3.000. Kalau gitu kalau ada datang 18.000 dielakkan 3.000 tinggal 15.000. Sehingga dengan begini misalnya yang datang 20.000 dikurangi 3.000 17.000. Yang 20.000 itu persen terjadinya berapa? Dengan data-data tersebut yang lain juga akhirnya kita mendapatkan yang merah tadi ya. Yang merah tadi grafik merah yang ternyata kotaknya adalah 14 dikalikan 50.000 berarti 700.000. Benefitnya kalau gitu total kerusakan yaitu 195 juta dikurangi 700.000 ketemunya 1.250.000. Benefitnya lebih banyak kalau kita membuat pengelak dibanding kalau kita membuat tanggul. Tinggal biayanya mungkin pengelak itu akan lebih besar. Oke? Untuk melihat itu lagi kita lihat gambar ini sekali lagi. Pertama kita membuat grafik ini yang sudah diketahui dari data. Yang kedua tanggul dengan membuat garis datar kemampuannya 15.000 itu 7%. Kalau misalnya kemampuannya lebih rendah ya sesuai sama kemampuannya ditarik garis datar. Atau lebih tinggi misalnya kemampuannya sampai ini ya lebih rendah persennya lebih tinggi tergantung yang diketahuinya itu. Nah sekarang yang merah ini adalah hasil kalau dibangun saluran pengelak. Contohnya tadi yang 18.000 itu harusnya kan ini 2%, tapi harusnya kan kalau 2% 18.000 damage-nya di sini. Sekarang menjadi mundur karena 15.000 damage-nya 10 kan jadi 15.000 damage-nya yang dilihat yang 15.000. Juga yang lain-lain juga gitu dikurang. Persennya sama tapi damage-nya berkurang gitu ya. Sehingga muncul tabel grafik ini. Tadi dihitung totalnya di sini ada 14. Jadi 14 kali 50.000 itu kerugiannya. Sehingga tadi jawabannya lebih. Karena yang di sini luasan ini lebih luas dari kalau bangun tanggul kan tadi cuma ini aja yang benefitnya. Yang merah ini luasnya sekian ini. Jadi 39 dikurangi 14 kira-kira 15 kotak ya. 25 kotak. 25 kotak kan. Itu benefitnya. Oke. Ini kelihatannya sudah terakhir soalnya. Kemudian saya kira bahannya sudah berakhir untuk bagian ke-7. Terima kasih. Mudah-mudahan bahan ini dapat menjadikan manfaat bagi para peserta. Terima kasih.